الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, rabbi zidna ilma warzuqna fahmah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para sa'im rahimakumullah. Di pagi yang sejuk ini marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan, membangkitkan kita sebagai sisa umur kita dari hari kemarin masih dalam keadaan iman dan Islam, masih dalam keadaan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah sehat walafiat lahir dan batin. Semoga yang sakit cepat disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan kekasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga serta sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya, insyaallah termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Orang-orang yang beriman, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa mereka-mereka bukan berarti hidup tanpa musuh. Kalau orang bilang aku tidak ada musuh, semuanya teman, ini adalah keliru. Karena hidup orang beriman itu musuhnya banyak. Maka oleh karena itu dia selalu waspada. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha aduwwul lil kafirin." Sesungguhnya Allah itu musuh orang-orang kafir. Kalau musuh Allah, musuh Rasulullah, berarti musuh orang yang beriman. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minasyayatin wal jin wal ins." Begitu juga kata Allah, kami jadikan para nabi itu musuh dari syaitan, dari manusia, dan dari jin. Jadi musuhnya nabi, musuhnya Rasulullah SAW, musuh orang-orang yang beriman. Minasyayatin, daripada syaitan, wal ins, dan manusia, wal jin, dan jin. Jadi orang yang beriman tidak akan terlepas yang namanya musuh, baik orang-orang kafir, orang-orang munafik, setan dan iblis. Bahkan di dalam ayat juga dikatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Dan begitu juga kata Allah, kami jadikan nabi itu musuh daripada orang-orang yang selalu berbuat dosa dan kesalahan. Orang-orang ahli zalim, ahli kezaliman, ahli kemaksiatan, ahli kekufuran adalah musuh Rasulullah SAW dan musuh orang-orang yang beriman. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, maka oleh karena itu hendaklah kita menjadikan musuh sebagai musuh.
dan teman atau saudara sebagai saudara. Inna syaitana lakum adun fattakhizuhu aduwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu, kata Allah, inna syaitana aduwwun lakum, musuh kamu. Wattakhizuhu aduwa, maka jadikanlah mereka sebagai musuh, baik itu setan dari manusia ataupun setan dari jin. Kalau mereka musuh, jangan jadikan mereka teman akrab, tidak boleh. Kenapa? Innama yad'u hisbahu liyakuna min ashabis sa'ir. Karena mereka-mereka itu selalu mengajak kamu agar kamu menjadi penduduk neraka sa'ir. Akan mengajak orang-orang yang beriman masuk ke dalam neraka. Oh, pada saudara-saudara rahimakumullah. Maka bagaimana sikap kita? Sikap kita kepada musuh-musuh kita. Kita harus mempunyai sikap. Bagaimana kita terhadap sesama saudara kita? Di dalam Al-Quran Allah jelaskan, Muhammad Rasulullah, wallazina amanu asyidda wal kuffar ruhama'u bainahum, ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah asyidda wal kuffar, tegas dengan orang kafir, tegas. Ruhama'u bainahum, mereka berkasih sayang sesama mereka. Jadi sikap orang yang beriman itu adalah dia berkasih sayang dengan sesama saudaranya. Jangan sampai dibalik. Musuh berkasih sayang, saudaranya bermusuh-musuhan. Ini adalah merupakan satu sikap yang sangat keliru. Sangat keliru. Jadi kita, bagaimana sikap kita kepada musuh-musuh kita yang diterangkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang ayat-ayat yang saya bacakan tadi. Adalah kita dengan sikap kita adalah untuk tidak berkasih sayang sesama mereka. Tidak boleh kita berkasih sayang, menjadikan mereka teman akrab umpama, tidak boleh. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dijelaskan bahwa al-mar'atu ala dini khaliluhu, seseorang itu adalah berada di atas agama temannya. Kalau kita teman kita orang-orang kafir, kita akan dibangkitkan Allah pada kiamat bersama mereka. Ya, sama dengan mereka, walaupun kita soleh, walaupun kita adalah orang yang taat, orang yang baik, bersama berteman dengan, berkasih sayang dengan orang-orang yang jelas sebagai musuh Allah, musuh Rasulullah, musuh agama, musuh orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ancaman. Begitu juga musuh orang-orang beriman itu siapa? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik adalah musuh kita. Dan kita harus waspada. Wa iza ra'aitum tu'jika ajsamu wa iyakul tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannada humul adu fazarhum. Apabila kamu melihat mereka, kamu merasa takjub, penampilannya hebat, orang munafik. Allah jelaskan dalam Quran. Wa iza ra'aitum tu'jika ajsamu wa iyakul tasma' liqaulihim. Kalau dia berbicara, dia berucap, dia ceramah, dia pidato, kamu dengar kata mereka. Saking hebatnya. Mereka berbicara untuk kepentingan umat, kepentingan bangsa, kepentingan masyarakat, tapi untuk kepentingan dia sendiri. Harus hati-hati. Humul adu, mereka itu musuh kamu, kata Allah. Humul adu fazarhum, hati-hati kata Allah dengan mereka.
Hati-hati dengan mereka. Bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Maka oleh karena itu sikap kita kepada musuh-musuh, musuh Allah, musuh Rasulullah, musuh orang-orang yang beriman, kita mempunyai sikap yang khas. Karena ketika kita berkasih sayang, ketika kita mencintai mereka, menghormati mereka, atau menjadikan mereka sebagai pemimpin, sebagai teman akrab, maka kita adalah berada di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka oleh karena itu, di dalam pergaulan kita, ketika ada orang mereka menghujat para ulama, mereka menghina syariat Islam, ketika mereka mengaku demikian, kita diharamkan kita untuk duduk bersama mereka. Kita lari kita. Karena kalau kita bersama dengan mereka, kita dianggap Allah Subhanahu wa taala sama dengan mereka, sama dengan mereka. Bayangkan saja. Maka oleh karena itu, sikap orang-orang yang beriman kepada mereka harus jelas. Harus jelas. Apalagi dalam Quran Allah menjelaskan, "Walan tardu ankal yahuda wan nasara hatta tattabi'a millatahum." Sekali-kali tidak akan redo, tidak akan senang mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu kepadamu, sebelum kamu mengikuti milah mereka. Milah itu adalah bukan saja sebatas agama, tapi segala perilaku akan mengikuti itu mereka. Jadi mereka itu tidak akan berhenti, tidak akan redo kepada orang-orang yang beriman sebelum kita ini mengikuti mereka. Cara mereka makan, cara mereka bergaul, cara mereka berpakaian, cara mereka mencari, mengatur hidup keluarga, cara mereka mencari rezeki dengan penuh dengan riba dan lain sebagainya. Nah ini. Jadi itu yang Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Sehingga kita benar-benar mempunyai sikap yang lain kepada musuh-musuh Allah, musuh-musuh orang-orang yang beriman ini, agar kita ini terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala, laknat Allah Subhanahu wa taala. Karena mohon maaf, di Linggau ini ada masyarakat, ada namanya kepastian, persatuan kematian. Kalau yang non Islam itu mati, datang ikut doa, coba bayangkan, rusaklah tuh. Begitu juga sebaliknya. Kalau hari raya begini, dia ikut kue, bikin kue. Tetangganya Islam diundang datang. Lagi hari Natal, itu juga. Kan kacau tuh. Dia. Coba kita bayangkan. Dalam Quran Allah jelaskan, wala tusalli ala adim mata minkum abada wala takum ala kubri innahum kafaru billahi wa rasuli. Janganlah kamu mensolatkan mereka untuk selama-lamanya, dan janganlah kamu berdiri di atas kubur untuk mendoakan mereka. Kenapa? Karena mereka itu kafir kepada Allah dan Rasul. Jadi ketika hal ini sudah tidak ada lagi perbedaan, kalau dibilang kenapa begini? Dah enak, dah enak. Bilang dah enak. Memangnya agama tu urusan enak dah enak? Urusan enak dah enak. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'buduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jelas.
Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak menyembah Tuhan yang kamu sembah, dan kau tidak menyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku bukan penyembah Tuhan yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Tuhan lain-lain, agama lain-lain, amal lain-lain. Ngapain disama? Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ini kadang-kadang bilang agama itu sama saja, bagus semua. La haula wala quwwata illa billah. Memang menyembah selain Allah itu bagus? Dia enggak benar. Bapak Ibu rahmatullah, inilah ketika menjadi seorang muslim itu yang tidak mau belajar, tidak mengaji, sehingga terjadilah kekacauan di dalam beriman, berakidah, sehingga membuat amal itu menjadi rusak karena sikap melanggar daripada sikap-sikap yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu marilah kita di dalam hal yang demikian ini kita harus berhati-hati. Anak kita juga harus berhati-hati dengan siapa dia bergaul. Ya. Jangan sampai kita menjualkan agama dengan hal-hal yang seperti begitu. Bapak Ibu rahimakumullah, maka oleh karena itu sikap kita sebagai seorang mukmin yang benar, orang Islam yang benar tentu akan punya perbedaan. Bukan berarti kita bermusuh itu dengan membabi buta. Itu dak seagama kita perang, kita buat tidak boleh. Tapi kita punya sikap. Karena orang-orang kafir itu ada namanya kafir harbi, ada namanya kafir zimmi. Kafir harbi itu adalah orang yang memerangi kita, baik secara langsung atau tidak secara langsung. Maka kita wajib untuk memerangi mereka. Tapi ada namanya kafir harbi, orang yang tidak seagama, tidak seikidah dengan kita, tapi mereka baik dengan kita, tidak mengganggu kita. Kita haram untuk mengganggu mereka. Di dalam sebuah hadis Rasulullah dikatakan, man azza zimmi faqad azani, kata Rasul. Siapa yang mengganggu orang-orang kafir zimmi, maka sama saja dia mengganggu aku. Begitu mulianya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dalam toleransi, dalam kita bertoleransi dalam hidup, bernegara, berbangsa. Kita tidak ada paksaan di dalam agama. La ikraha fid din. Keyakinan masing-masing. Keyakinan kita masing-masing. Di dalam pergaulan kita sama-sama kita menjaga negara, menjaga keamanan, menjaga ketentraman negara kita, masyarakat kita sama-sama. Tapi kita harus tegas di dalam hal akidah. Karena ini adalah menyangkut tentang kehidupan kita di dunia dan akhirat. Bapak Ibu rahmatullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan kepada Allah, mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.